Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman FISIP. Perkenalkan, saya dengan Siti Arita yang akan memandu talk show kita hari ini. Kegiatan talk show-nya adalah saat ini kita bersama dengan Dr. Nicholas Long. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu sedikit. Silakan. Bapak. Jadi Dr. Nicholas Long ini biasanya dipanggil Nick atau Pak Nick. Nah, beliau sudah meneliti tentang kebudayaan Melayu dari tahun 2005 dan beliau suka dengan panggilan Pak Long. Jadi supaya terdengar seperti orang Melayu. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir pada talk show kita hari ini. Sama-sama. Pak Nick ini adalah seorang antropolog dari Inggris. Beliau berafiliasi di London School of Economics and Political Science di London, United Kingdom. Saya mulai Pak. Silakan. Oke. Bapak ini kan sebagai seorang antropolog. Dan Bapak sudah berbicara bahasa Indonesia dengan sangat-sangat lancar. Apakah bahasa lokal itu diperlukan sebagai modal seorang antropolog untuk bisa meneliti? Saya merasa sangat-sangat perlu. Kalau kita mau meneliti dengan dalam. Pertama kali saya ke Kepri tahun 2005, sebenarnya saya belum bisa berbahasa Indonesia. Jadi pada saat itu saya harus dapat banyak bantuan dari guru bahasa Inggris yang berada di Kota Tanjung Pinang, yang membantu saya, yang menjadi semacam tukang terjemah, yang mengantar saya kemana-mana. Nah, itu susah buat mereka karena beban juga menemani orang bule ini kemana-mana. Dan juga belum tentu penerjemahan mereka 100% tepat, belum tentu saya bisa nyambung dengan semua orang yang saya mau ketemu karena tergantung jadwal orang itu dan faktor-faktor yang lain. Jadi kita memang harus menguasai bahasa lokal, cuman pelan-pelan. Pada saat itu saya masih bisa dapat informasi yang berguna, jadi masih bisa buat kesimpulan-kesimpulan sementara. Saya masih bisa lihat, wah ternyata di Kepri ini ada fenomena-fenomena yang belum diwakili di dalam penelitian atau buku-buku yang berada di perpustakaan internasional. Jadi saya bisa buat semacam critical literature review yang sangat kritis. Saya melihat lubang-lubangnya. Misalnya tidak ada banyak tentang kehidupan di Kota Tanjung Pinang, banyak sekali tentang kehidupan di Pulau Penyengat, tapi Pulau Bintannya kurang. Jadi hal seperti itu saya bisa melihat dinamika-dinamika yang ada di Kota Tanjung Pinang. Begitu banyak orang Minang, begitu banyak orang Jawa, kadang-kadang tidak mewakili di dalam buku yang menyampaikan bahwa Kepri adalah provinsi Melayu. Jadi dari saat itu saya sudah paham bahwa ada hal-hal yang harus diteliti dengan lebih dalam, cuman saya belum punya kemampuan untuk menelitinya. Jadi setelah itu saya sudah paham, mau tak mau harus saat itu ke Jogja untuk kursus bahasa Indonesia. Berapa lama itu Pak? 3 bulan. 3 bulan dan langsung fluent ya? Tidak sampai langsung fluent, tapi cukup lancar untuk mulai penelitiannya, mulai dapat informasi, mulai membangun hubungan, mulai silaturahim. Setelah itu saya 13 bulan di Tanjung Pinang pakai bahasa Indonesia setiap hari. Kalau saya bikin wawancara, mungkin saya merekamkannya, nanti saya dengar rekamannya, saya bisa dengar semua kesalahan-kesalahan. Tapi itu bagus, saya bisa koreksi. Wah, jangan seperti itu lagi. Pelan-pelan makin lancar sampai sekarang. Sampai sekarang, keren banget Pak. Gitu ya teman-teman FISIP, ini orang dari Inggris, orang bule nih, nggak sungkan untuk meneliti supaya lebih dalam, supaya lebih ketemu informasi-informasinya. Beliau belajar bahasa Indonesia. Itu bukan sebuah hal yang mudah pastinya, karena harus ada pengorbanan-pengorbanan. Mungkin ada pernah diketawain Pak sama informan kalau salah bahasa Indonesia gitu ya. Nah, orang Indonesia ini kadang-kadang suka maunya ketawanya kencang gitu ya. Mungkin diketawain di belakang layar. Biasanya di depan muka saya biasanya
sopan, cuman ya kadang-kadang saya buat kesalahan yang agak ekstrim, kalau begitu betul-betul diketawain. Betul. Tapi saya sendiri harus mengakui lucu, kalau misalnya saya bingung kelapa sama kepala, mau minum es kepala muda, misalnya itu lucu kan. Jadi orang Indonesia suka jokes, suka lelucon ya Pak ya. Oke. Nah itu pengalaman beliau dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau ketemu nanti, beliau masih akan lama nih di Tanjung Pinang. Mungkin beliau akan ke Anambas, akan ke Lingga. Nanti kalau ketemu, jangan lupa ditegur ya, bilang saya mahasiswa umrah gitu. Nah kita balik lagi ke antropologi Pak. Antropologi itu kan sangat erat hubungannya dengan budaya. Kalau boleh di share informasinya, apa sih yang membuat Bapak memiliki interest atau ketertarikan tentang budaya Melayu? Nah, sebenarnya kalau kita ngomong tentang budaya, kita harus mulai dengan menjelaskan konsep budaya apa. Karena kadang-kadang saya lihat ada konsep di Indonesia yang lebih lari ke kebudayaan, sesuatu yang kadang-kadang sangat kaku sekali atau selalu lari ke tradisi-tradisi, tarian tradisional, ritual, sejarah dan lain-lain. Dan semua itu memang menarik. Tapi kalau konsep budaya yang saya punya sebagai seorang antropolog sebenarnya lebih luas. Itu lebih lari ke nilai-nilai dan praktek-praktek manusia yang dilakukan sehari-harinya. Jadi mungkin kalau dia orang yang memang sering main tarian sekapusiri, itu masuk. Tapi kalau dia hanya ngongkrong, main Instagram, atau lagi ngongkrong di kedai, atau orang yang duduk di kedai kopi, minum kopi susu, itu budaya juga. Jadi semuanya bisa masuk dan kita harus coba memahami kok bisa orang punya pola hidup yang seperti ini? Padahal kita melihat di dunia ini ada banyak jenis pola hidup. Di Indonesia pun, di Tanjung Pinang pun ada banyak jenis pola hidup. Jadi apa yang membuat orang mengikuti satu arah padahal ada kemungkinan-kemungkinan yang lain? Sebenarnya bagi saya itu pertanyaan yang paling dasar kalau antropologi. Dan itu lari ke soal budaya. Jadi kalau namanya budaya Melayu, sebenarnya saya merasa kalau di Kepri ini, apalagi di Sumatera, di Malaysia, ada beberapa versinya, beberapa jenis. Lebih cocok ngomong tentang budaya-budaya Melayu, karena tidak semua Melayu yang sama. Betul, plural ya. Nah, tapi yang membuat saya tertarik dengan budaya Melayu, saya turun ke Tanjung Pinang dan tinggal lama di Tanjung Pinang pada tahun 2006. Pada tahun itu, Provinsi Kepri baru jadi. Kota Tanjung Pinang baru dijadikan ibu kota provinsi. Sebelumnya, pernah ibu kota sebentar aja Provinsi Riau, habis itu kasihan. Yang jabatannya dipindahkan ke Pekanbaru, banyak orang yang sakit hati. Jadi pada saat itu ada satu cerita bahwa nanti provinsi ini akan mendukung dan membuat hidup lagi budaya Melayu, bahwa ini adalah provinsi Melayu yang lebih murni, yang lebih asli, beda dengan Melayu yang ada di daratan yang katanya Melayu Kacukan campur sama Minang dan Batak dan lain-lain. Jadi lebih bagus yang Kepri punya. Tapi menariknya kalau kita melihat sensus di Provinsi Kepri, Melayunya hanya sekitar 25%. Kalau di Tanjung Pinang pun hanya 30%. Karena begitu banyak pendatang yang datang untuk banyak alasan. Dan kadang-kadang sudah lama di sini, kadang-kadang ada orang pendatang yang keluarganya lebih lama di sini daripada orang yang mengakui Melayu di sensus yang bisa jadi asalnya dari Sumatera Daratan, atau dari Natuna, atau dari Lingga, tapi baru datang di Bintan. Jadi pada saat itu banyak yang mau berdiskusi sebenarnya siapa yang punya hak mengakui Melayu, siapa yang punya hak mengakui putra daerah. Apakah Kepri harus punya kebijakan seperti yang berada di Malaysia? Kalau di Malaysia ada kota-kota, jadi ada yang namanya affirmative action, yang Melayu lebih cepat naik ke jabatan, misalnya di pemerintahan, atau ada kota-kota di kampus. Betul. Ada yang mengemukakan harapan bahwa nanti ada kebijakan seperti itu di Kepri. Tapi ada juga yang menolak. Jadi saya melihat tidak ada konsensus di masyarakat pun budaya Melayu seperti apa, masa depan Melayu dan konsep kemelayuan harus seperti apa. Dan sebagai seorang antropolog, saya melihat kalau ada kontroversi, ternyata orang di satu lingkungan tidak setuju tentang sesuatu, itu selalu sangat menarik diteliti, karena pasti ada dinamika-dinamika yang membuat diferensiasi. Jadi kenapa bisa begitu? Kenapa padahal tinggal di tempat yang sama tidak bisa setuju?
dari itu kita bisa melihat ada faktor-faktor apa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari di satu lingkungan. Jadi itu menjadi satu kunci untuk melihat banyak dinamika-dinamika yang menurut saya cukup penting di Capri pada masa itu dan mungkin masih sampai sekarang. Baik, sangat menarik ya teman-teman. Ini Panik seperti tadi sudah kita cerita-cerita bahwasanya di FISIP Umrah itu belum ada jurusan atau departemen antropologi, yang ada baru sosiologi. Begitupun saya rasa di Batam juga tidak ada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Anik, apakah posisi antropologi ini memegang peranan penting dalam masyarakat kalau dilihat dari secara atau dari sisi posisi penting di masyarakat atau posisi penting di politik dan demokrasi, menurut Pak Anik sendiri gimana? Saya merasa sangat penting, tapi jangan terlalu obsesi sama label. Karena dulu memang sosiologi sama antropologi sangat jauh berbeda sekali. Karena metodologinya jauh berbeda. Betul. Dulu sosiologi banyak pakai survei, pakai analisa kuantitatif, pakai statistik. Tapi antropologi pakai pendekatan yang etnografik. Ada antropologi yang langsung turun ke masyarakat, ketemu dengan orang, hidup bersama-sama dia, betul-betul memahami sudut pandang dia, asalnya dari mana, membuat dia melakukan apa. Tapi sekarang metodologi etnografik juga diakui oleh disiplin-disiplin lain, sudah masuk ke sosiologi, sudah masuk ke geografi, sudah masuk ke manajemen pun, karena sudah diakui memang bagus kalau kita mau memahami satu lingkungan, kita harus turun langsung ke lapangan dan agak lama di sana untuk betul-betul melihatnya dari dalam. Jadi kalau pendekatan itu masuk ke sosiologi, sebenarnya pendekatan etnografik yang mungkin lebih penting lagi daripada teori-teori antropologi. Padahal pasti antropologi punya teori-teori, konsep-konsep yang bisa berguna untuk analisa, karena hebatnya antropologi sejak dulu antropolog datang ke mana-mana di dunia, jadi konsep-konsep yang masuk di teori antropologi sedikit lebih internasional. Kalau sosiologi banyak yang asalnya dari Marx, Weber, Bourdieu, orang barat semua. Tapi kalau antropologi padahal orang antropolog dulu memang kebanyakan orang barat juga, mereka membawa konsep-konsep yang mereka pernah dengar pada saat mereka melakukan penelitiannya di Papua atau di Selandia Baru atau di mana saja di Afrika. Nanti konsep itu juga masuk dalam kosakata teori antropologi. Jadi kita bisa lebih duniawi kalau kita belajar sedikit antropologi. Nah, kalau yang menjadi pemahaman umum itu kan antropologi itu sangat erat tadi dengan budaya, dan riset-riset yang pernah dilakukan oleh antropolog luar di Indonesia itu kan sangat erat dengan masyarakat adat gitu ya. Seperti di Papua mungkin suku Wamena, suku Hubula itu, lalu di Dayak mungkin ya, gitu, dan di masyarakat adat lainnya gitu. Nah, kalau kajian Bapak ini kan tidak mengkaji masyarakat adat secara spesifik gitu ya. Apakah hal tersebut juga memang bisa masuk dalam kajian antropologi? Bisa, dan memang banyak sekali yang juga tidak berkaitan dengan masyarakat adat sebelum saya. Ada Clifford Geertz yang bikin karya yang cukup terkenal yang judulnya The Religion of Java. Itu tentang orang NU, orang santri, sistem pesantren. Hal yang mungkin di sini dianggap cukup biasa, nggak usah meneliti pesantren apa itu. Tapi di negara-negara yang lain belum tentu ada sekolah-sekolah macam pesantren, jadi sistemnya punya dinamika tersendiri. Perbedaan antara Islam yang lebih lari ke Muhammadiyah sama NU punya dinamika tersendiri. Banyak antropolog yang meneliti hal-hal seperti itu. Ada yang meneliti fashion, baju-baju yang dipakai oleh orang kaya di Jakarta, budaya-budaya nongkrong di mall, sampai ada orang yang dia masih simpan, karena orangnya mungkin kurang kaya, dia masih simpan kantong Jeko-nya atau kantong Makdo-nya yang dia punya dari beberapa bulan sebelumnya, tapi karena dia mau gengsi, dia membawa kemana-mana, dia orang berpikir, wah ini orang hebat. Itu budaya juga sebenarnya. Jadi banyak penelitian seperti itu tentang aktivisme, tentang dunia politik.
Cuman sayangnya kayaknya penelitian itu yang sudah lama dilakukan oleh orang agak ditenggelamkan di Indonesia, dan yang diutamakan memang yang tentang masyarakat ada itu, atau masyarakat yang dianggap suku terbelakang atau yang harus diberi pembangunan. Jadi menurut saya ada satu dinamika di belakang itu yang mungkin kurang optimal, mungkin masih lari ke soal politik zaman Orde Baru ya, bahwa masyarakat Indonesia sendiri tidak diberi informasi selengkapnya tentang dinamika-dinamika di lingkungan mereka, malah mereka diarah berpikir dengan kritis tentang suku-suku terbelakang. Betul. Tidak selalu bahwa suku itu dihormati, malah dianggap sebagai orang yang sedang bermasalah, yang primitif, yang harus dibuat modern, tapi tidak ada analisa kritis tentang konsep modernitas yang orang punya. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama antara antropolog sama peneliti yang berada di Indonesia, dengan lebih banyak gerakan untuk membuat hasil penelitian open access, biar orang Indonesia bisa dapat di internet, bisa dibaca oleh siapapun dengan gratis, ilmu yang pernah dilakukan dan penelitian yang pernah dilakukan oleh antropolog sedunia nanti bisa dibaca dan dinikmati dan didiskusikan oleh pihak Indonesia sendiri, karena sayang sekali kalau orang Indonesia tidak sedang berdiskusi hal-hal seperti itu. Tapi ya lingkungan di Indonesia belum terbuka yang saya harapkan. Salah satu contoh saja ada film The Act of Killing, mungkin pernah dengar, yang judulnya mual abis itu saya nontonnya. yang judulnya Jagal. Agak susah untuk orang Indonesia menonton, di ban kan, jadi kenapa orang mau mengeban diskusi terbuka tentang budaya dan sejarah dan dunia sosial mereka? Ya, baik. Ini ya teman-teman, kita sangat merupakan kesempatan yang sangat langka nih bisa berdiskusi dengan Pak Nik. Kita kembali ke budaya Melayu. Silakan. Pak Nik. Pak Nik dalam karir akademisnya, ketika datang pertama kali ke Tanjung Pinang, dan saya dengar itu Pak Nik menjadikan Tanjung Pinang sebagai lokus ya, sebagai lokasi penelitian. Dan apakah itu berlanjut menjadi kajian S2, Master dan Doktor? Betul. Betul. Boleh diceritakan sedikit dinamikanya dari awal menjadi disertasi mulai dari skripsi gitu. Boleh. Jadi waktu S2 saya sudah punya konsep mau bikin penelitian di Kepri, karena dulu sebelumnya waktu saya mahasiswa S1 saya ikut mata kuliah antropologi Indonesia, tapi kebanyakan materinya tentang Jawa, tentang Bali, ada yang tentang Minangkabau, Batak. Kalau Kepulauan Riau saya belum pernah dengar. Cuman waktu itu ada kesempatan ikut satu lomba debat bahasa Inggris di Singapura. Jadi saya berpikir, bagus saya main ke Indonesia, naik ferry aja ke pulau-pulau ini yang di wilayah Singapura. Padahal saya belum tahu apa-apa. Saya berpikir mungkin nanti saya melihat wayang kulit atau hal yang bagi saya pada saat itu budaya Indonesia. Yang saya melihat sedikit berbeda. Banyak kakak-kakak Singapura yang di kapal itu yang lagi punya pacar atau istri di sini yang menceritakan tentang hal-hal seperti itu. Pelabuhannya ramai dengan perempuan-perempuan yang pakai rok pendek. Ada sopir taksi yang datang, pemandu katanya, wah lebih enak mengantar orang bule kemana-mana karena orang bule di sini karena dia suka dengan Indonesia, dia suka pantainya, dia suka candinya. Kalau orang Singapura hanya di sini untuk kenakalan-kenakalan. Orang Singapura lagi sedang menjajah Pulau Bintan ini. Jadi saya mulai dengan cerita seperti itu. Ternyata ada penjajahan Singapura. Jadi pada saat itu saya mulai berpikir, wah ada dinamika-dinamika di Kepri yang agak menarik. Saya mau dapat lebih banyak informasi. Cuman ternyata tidak ada banyak penelitian yang dilakukan tentang Kepri pada zaman kontemporer. Banyak sekali yang tentang Raja Ali Haji, Raja Haji Fisabilillah dan lain-lain. Tapi tentang abad ke-20 sedikit sekali. Jadi itu yang menjadi motivasi pertama untuk bikin penelitian di sini. Jadi yang penelitian S2 sebenarnya lebih lari ke semacam survei, ada apa saja di Kepri. Baru penelitian S3 saya bertempat di sini, berdomisili di sini.
ternyata konsep kerjasama antara Cadbury sama Singapura tidak cocok diteliti dengan begitu dalam lagi karena sudah mulai kurang aktif. Tidak ada yang menceritakan tentang penjajahan Singapura, yang lebih dominan cerita-cerita tentang menjadi provinsi baru. Dan itu saya sebagai antropolog, saya mau ikut masyarakat, ikut lapangan saya. Jangan sampai saya punya konsep yang kaku sekali, yang saya impose. Ini konsep saya, ini yang harus diteliti. Kita memang boleh punya topik atau tertarik dengan tema-tema tertentu, tapi nanti kalau ternyata itu tidak dianggap penting atau menarik oleh orang di lapangan, mungkin kita yang salah pilih tema atau kita yang salah pilih topik. Jadi kita ikut yang dibahas di lapangan. Sejak menjadi provinsi baru. Betul, yang sering dibahas itu menjadi provinsi baru, soal kualitas sumber daya manusia, soal motivasi, konsep bahwa orang Melayu tidak punya cukup banyak motivasi atau lebih malas daripada suku-suku yang lain. Padahal itu sebenarnya mitos, tapi mitos yang masih bertahan sampai tahun ini. Dan juga soal kemelayuan, apa itu, siapa yang berhak punya Melayu. Sebenarnya pada saat itu kebetulan Bu Suryatati yang wali kota Tanjung Pinang lagi ada kontroversi apakah dia orang Melayu atau apakah dia orang Cina yang pernah diangkat, sampai dia sendiri bikin beberapa puisi dengan judul Melayukah Aku. Jadi kalau sudah ada seorang, tapi di dalam puisinya tidak ada jawaban yang jelas. Dan memang waktu ada sidang Henry Franklin yang dilakukan di dalam Tribun Batam atau mungkin Batam Post, saya lupa, dia ditanya langsung, apakah Anda seorang Melayu? Jawabannya, setahu saya orang tua saya Melayu. Jadi setahu saya itu tidak mau katakan iya, tidak mau katakan bukan atau tidak. Jadi masih kurang jelas. Jadi menarik juga sih kok ada yang seorang pejabat tinggi, pemimpin daerah yang bikin puisi dengan pertanyaan seperti itu, tapi jawabannya belum ada. Jadi saya mulai paham bahwa kemelayuan, batasan kemelayuan agak berkontroversi di Cadbury. Sampai itu juga memengaruhi perasaan warga Cadbury pada saat mereka tinggal di Tanjung Pinang. Ada yang sudah lama di sini tapi dia merasa dia tidak diakui sebagai putra daerah. Ada yang berpikir nanti dia tidak bisa naik jabatan di kantornya karena sukunya. Ada orang Melayu yang sakit hati karena dia takut nanti digagalkan oleh pendatang dari luar. Jadi banyak kecemasan, banyak rasa sakit hati, dan hal-hal seperti itu juga masuk budaya. Itu memang kenyataan, ya, pokok dasar kehidupan sosial. Betul. Kalau ada emosi-emosi seperti itu, jadi penting diteliti juga. Baik, berarti dari emosi-emosi yang dialami oleh individu terkait identitas mereka sebagai Melayu, apakah saya ini Melayu, apakah saya bisa jadi orang Melayu, ini yang menjadi objek penelitian Pak Long ya? Akhirnya ya memang karena sepertinya itu yang muncul sebagai bahan penelitian, sebagai materinya. Kaitannya dengan hipnosis, saya dapat informasi bahwasanya Bapak saat ini di tahun 2023 ini sedang meneliti tentang hipnosis. Betul. Bisa diceritakan sedikit, ini mungkin istilah-istilah yang masih asing untuk mahasiswa saya, mahasiswa umrah gitu. Jadi kalau boleh diceritakan apa itu hipnosis, bagaimana antropologi mengkaji tentang hipnosis, dan kenapa Tanjung Pinang? Boleh saja. Jadi setelah saya sudah lama melakukan penelitian tentang soal-soal itu, kemelayuan dan sebagainya, saya mulai ketemu dengan beberapa narasumber dan kawan di Kota Tanjung Pinang yang menceritakan dengan semangat yang sangat tinggi sekali bahwa mereka baru ikut pelatihan hipnosis atau hipnoterapi, kadang-kadang di Kota Tanjung Pinang, kadang-kadang di luar, dan mereka bersemangat pakai ilmu itu untuk memotivasikan siswa-siswa di Tanjung Pinang untuk tangani klien, untuk membantu orang. Jadi saya mulai
tertarik, penasaran, karena nyambung dengan cerita-cerita motivasi yang saya sudah pernah dengar, tapi kayaknya melanjutkannya dengan arah yang baru yang lebih lari ke hipnosis. Dan memang kalau namanya antropologi, sebenarnya menurut saya antropologi itu bukan kajian tentang budaya atau kebudayaan. Yang paling dasar, anthropos itu manusia. Jadi kita harus melihat manusia sebenarnya seperti apa. Dan kenapa kemanusiaan saya begini, padahal kemanusiaan Kak Karyata lain lagi. Jadi apakah itu karena budayanya, apakah itu karena sejarah negaranya, apakah itu karena bahasanya, apakah itu karena ekonomi dan sistem ekonominya, kemajuan negara, apakah itu karena sistem agamanya, dan sebagainya. Jadi banyak yang lebih lari ke nature versus nurture, apa yang universal, apa yang alami di dalam manusia sebagai makhluk, apa yang disebabkan oleh lingkungan. Dan kalau kita melihat hal macam hipnosis atau sugesti atau kondisi-kondisi trance, kondisi kesadaran yang tidak seperti kesadaran biasa, itu juga masuk. Jadi di mana-mana di dunia ini ada yang bisa masuk ke kondisi trance. Tapi belum tentu bahwa semua trance-nya punya dinamika atau pengalaman yang sama. Bisa jadi, tapi belum tentu. Ternyata hal seperti itu tidak diteliti dengan pendekatan cross-cultural. Jadi saya mulai berpikir, ternyata ada yang menarik sekali yang bisa diteliti. Kita melihat Indonesia membandingkan dengan negara-negara lain. Di dalam Indonesia pun belum tentu dinamika-dinamika hipnosis dan hipnoterapi sama di Jawa yang punya bahasa tersendiri dengan tingkat-tingkatnya, dengan dinamika-dinamika sopan santun, dengan misalnya yang berada di Tanjung Pinang atau yang berada di Sumatera. Jadi itu yang membuat saya berpikir, saya bisa melakukan satu penelitian yang baru dan yang menarik, apalagi juga menyenangkan bagi saya, karena pada saat itu saya sudah lama di Kepri, jadi lagi pengen dapat suasana baru, tapi sayang kalau saya mulai dari nol di negara yang lain, karena sudah lama di sini, sudah berbahasa Indonesia. Kalau saya bikin semacam studi banding di dalam Indonesia, lebih enak, dan memang gerakan hipnoterapi bersifat nasional. Jadi untuk kemajuan saya dan pemberdayaan saya sebagai peneliti bagus juga. Jadi saat ini saya sedang melihat bagaimana perkembangan ilmu hipnosis dan hipnoterapi se-Indonesia, tapi dengan 3 studi kasus. Salah satu Kepri, karena saya sudah begitu lama di Kepri, saya sudah punya banyak kawan di sini. Saya bisa mengakses orang yang misalnya pernah ikut pelatihan hipnosis, tapi tidak begitu aktif lagi. Kalau saya melakukan penelitian seperti itu di Jakarta, susah sekali saya hanya melihat namanya yang terdaftar di Indonesian Board of Hypnotherapy, tapi orangnya tinggal di mana, macam mana saya bisa kontak sama dia, sangat-sangat susah sekali. Kalau di sini sudah ada jaringan, jadi saya bisa dapat cerita yang lebih bervariasi dan lebih dalam daripada kalau saya melakukan penelitian ini di tempat yang lain. Cuman kalau klinik-klinik hipnoterapi, pelatihan-pelatihan hipnoterapi memang kurang banyak di Kepri dibandingkan kota-kota besar macam Bandung. Jadi untuk penelitian itu lebih bagus dilakukan di luar. Baik. Tentang hipnoterapi sendiri atau hipnosis ini ya, Indonesia kan menjadi peringkat utama komunitas hipnoterapi internasional. Menurut Bapak ini kenapa bisa sebanyak itu orang Indonesia yang tertarik untuk menjadi hipnoterapis? Ya memang sangat menarik sekali, karena seperti Anda katakan, Indonesian Board of Hypnotherapy sekarang adalah lembaga hipnosis terbesar sedunia. Anggotanya mau 38.000 lebih, banyak sekali. Jadi yang jelas IBH itu cukup pandai bikin format seminar yang bisa membuat orang mahir melakukan hipnosis atau menguasai hipnosis dasar dalam waktu yang cukup singkat dengan harga yang terjangkau. Jadi itu salah satu faktor yang sangat penting. Faktor yang lain saya melihat kalau di Indonesia ini pemahaman tentang soal-soal kesehatan mental
pemahaman tentang psikiater masih minim. Jumlah psikiater di Indonesia minim sekali. Jadi kalau ada yang perlu dibantu dengan masalah-masalah emosi, masalah-masalah psikis, sebenarnya susah dapat bantuan yang tepat. Kalau ke psikiater pun sering diberi obat daripada diberi solusi yang lain. Jadi banyak yang dulu lari ke dukun. Cuman sekarang ada sebagian besar yang tidak senang main ke dukun lagi untuk alasan bermacam-macam. Mungkin dia menganggap itu melanggar agama dia, mungkin dia takut atau dia kurang percaya sama dukun, apalagi setelah kontroversi antara pesulap merah sama Gus Samsudin kan banyak dukun dianggap sebagai pembohong. Betul. Jadi mungkin itu membuat pasar untuk hipnoterapi lebih maju. Ada juga tokoh-tokoh keren yang muncul macam Romy Raphael. Menariknya ada satu orang sejarawan sebenarnya namanya Alison Winter, sudah almarhum. Dia buat teori bahwa kalau ada negara yang sedang banyak perubahan, memang orang mulai tertarik dengan hal-hal macam hipnosis, mesmerism dan lain-lain. Karena dia melihat di Inggris seperti itu. Dan memang kita melihat pada saat Indonesia sedang banyak perubahan, ada reformasi, ada demokrasi, tiba-tiba orang mungkin dipengaruhi atau dibawa oleh partai-partai politik, oleh hoax-hoax di media sosial, baru orang mau belajar lebih banyak tentang dinamika-dinamika di belakang fenomena-fenomena seperti itu, termasuk hipnoterapi. Jadi ada faktor masing-masing. Tapi memang kayak ada juga mungkin faktor bahwa di Indonesia banyak budaya yang pakai trance macam ebeg, reok, zikir, meditasi. Jadi hal-hal trance, dinamika hipnotik tidak asing bagi orang Indonesia. Tapi ada juga sebagian yang menganggap bahwa itu asing dan menolak. Jadi agak rumit menjelaskan, tapi sepertinya ada faktor masing-masing yang membuat Indonesia cocok untuk terima yang ditawarin oleh IPH itu. Baik, ada semacam, jadi pengaruh hipnoterapi bisa diterima karena memang sejarahnya masyarakat Indonesia itu tidak asing dengan trans gitu ya Pak? Itu satu hipotesis. Dan sekarang ketika ada perkembangan hipnoterapi dan dibawa ke Indonesia dan bisa diterima. Kalau di Tanjung Pinang, hipnoterapi seperti apa yang pernah atau yang Bapak pernah lihat contohnya? Kalau di Tanjung Pinang ada beberapa hipnoterapis yang tangani klien. Kadang-kadang dia buka klinik yang memang mengakui hipnoterapi. Kadang-kadang itu masuk ke dalam penyembuhan yang punya judul yang lain. Bisa misalnya judul bidan atau cuman terapi aja yang tidak mau memastikan hipnonya. Yang saya lihat ada juga banyak yang lebih informal. Ada orang yang pernah ikut pelatihan hipnosis, dia belum mau membuka klinik atau menjadi hipnoterapis full time, tapi kalau ada saudara atau teman yang bermasalah, dia pakai hipnosisnya. Lebih banyak lagi yang mengambil ilmu hipnosis dan memasukkannya dalam praktiknya sehari-hari sebagai guru, sebagai seorang bos, sebagai seorang dosen. Kita bisa belajar hipnoterapi berarti hipnosis mahasiswa gitu Pak. Tapi tidak sampai buat mereka semuanya tidur. Kadang-kadang ada acara hipnomotivasi massal. Betul. Ada juga orang yang coba buat pendekatan hipnotik untuk membuat mahasiswa terima materi yang disampaikan dengan lebih gampang, biar hubungannya antara dosen sama mahasiswa lebih dekat. Ada juga gerakan untuk membuat dosen mengajar teknik dan trik-trik self-hypnosis kepada mahasiswa, biar nanti kalau mahasiswanya misalnya malas belajar atau tidak pede menyusun skripsi, mahasiswa itu bisa pakai trik-trik self-hypnosis untuk menaikkan motivasinya atau mengatasi mental blocknya. Jadi ada bermacam-macam. Kalau di Jawa dan juga di wilayah tertentu di Kepri, tapi kalau di Tanjung Pinang jarang. Ada juga yang lebih lari ke filsafat energi atau yang lebih lari ke spiritual. Jadi ada banyak versi-versi sebenarnya. Berarti hipnoterapis itu berbeda dengan dukun, berbeda dengan psikiater, tapi lebih ke motivator gitu ya Pak? Motivator untuk membantu orang lain tadi.
Kalau di Tanjung Pinang memang seperti itu, tapi kalau di lingkungan yang lain belum tentu. Misalnya mungkin ada seorang yang mengakui dukun dan dia pernah ikut pelatihan hipnosis dan terapi yang dia tawarin mencampurkan pendekatan-pendekatan hipno dengan ritual-ritual supernatural, atau dia seorang psikiater, tapi kadang-kadang dia pakai pendekatan hipnosis juga. Di Tanjung Pinang pun saya pernah jumpa dengan orang, dia pakai ruqyah, tapi kadang-kadang kalau dia menganggap bahwa orang tidak punya masalah kesurupan, tidak diganggu oleh jin, dia pakai hipnoterapi. Karena orangnya pasti bermasalah, cuman dia buat keputusan apakah ini yang memang perlu di ruqyah atau lebih bagus di hipnoterapi. Jadi kadang-kadang ada yang ditawarin yang bentuknya atau labelnya bermacam-macam. Macam ya, berarti tidak harus spesifik dia sebagai dukun atau dia sebagai motivator, dia bisa berbagai bentuk nih hipnoterapis. Bisa, tapi itu agak berkontroversi. Tidak semua lembaga-lembaga hipnosis yang mendukung pendekatan-pendekatan seperti itu. Tapi sebagai seorang antropolog, saya tidak mau katakan ini benar atau ini salah, lebih tertarik melihat kenapa dia buat praktek yang seperti itu? Kenapa dia tidak mau ikut lembaga-lembaga hipnosis dengan sepenuhnya? Apakah itu karena gerakan kebijakan lembaga hipnosis itu belum cocok bagi lingkungan dia, atau karena faktor-faktor yang lain? Nanti saya buat kesimpulan. Tapi ini masih sedang diteliti. Baik Pak, nih satu pertanyaan terakhir. Boleh. Diskusi kita siang ini. Tadi Bapak menyampaikan bahwasanya masyarakat Kepri di label kurang bersemangat atau apa malas gitu, ada label-label seperti itu, dan makanya ada ruang hipnoterapis masuk. Yang menjadi pertanyaan saya terakhir adalah seberapa penting sebenarnya hipnoterapis ini bagi masyarakat Kepri untuk menghapuskan label-label tadi, atau setidaknya menjadi diri yang seutuhnya tanpa, dan dia tahu caranya untuk mungkin terus mempraktekkan hipnoterapis tadi untuk dirinya sendiri dan untuk membantu orang lain. Mungkin itu, apakah itu menurut Bapak suatu hal yang penting? Saya merasa penting, dan hipnoterapi bisa sangat berguna untuk itu, tapi juga bisa disalahgunakan. Misalnya, kalau kita mengadakan satu acara hipnomotivasi massal karena anak di satu sekolah dianggap malas dan itu alasan acaranya diadakan, secara tidak langsung mereka baru di label pemalas dan konsep bahwa mereka dulu malas diperkuatkan. Biasa gitu ya. Jadi kalau dinamika itu bisa agak susah. Jadi mungkin pada saat itu mereka berpikir, oh ya, saya lebih bersemangat, saya mau rajin untuk misalnya ujian akhir. Zaman dulu banyak yang dilakukan untuk ujian akhir. Tapi konsep bahwa masih ada masalah di Kepri tetap dijalankan. Jadi sugestinya kayak double-edged. Ada yang bisa membuat dia lebih rajin, tapi konsep bahwa ada masalah besar di provinsi ini tetap tahan. Tapi memang provinsi-provinsi lain juga mengadakan acara motivasi massal kalau masa ujian, jadi tidak hanya di Kepri. Kalau kita belajar bagaimana kita bisa mengatur diri dan lebih kenal dinamika pikiran diri, biar mental block khusus bisa diatasi, mungkin lebih berguna lagi. Tapi misalnya mungkin ada orang yang takut belajar bahasa Inggris karena dia pernah diketawain kawan atau diketawain guru pada masa SD. Jadi setelah itu dia agak grogi kalau coba berbahasa Inggris. Hal itu bisa ditangani pakai pendekatan hipnoterapi dan biasanya cukup efektif. Cuman itu harus diakui sebagai mengatasi mental block yang berasal dari trauma atau pengalaman tertentu. Jangan sampai itu mengatasi sifat malas yang dia punya sebagai orang Kepri, karena sebenarnya akarnya lebih spesifik. Tapi kalau pendekatan seperti itu lebih bagus one-to-one, susah untuk diberi secara massal. Jadi kalau kita mengadakan program massal, memang harus mencari satu denominator yang positif ya Pak, hal yang positif. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Pak Long, Dr. Nicholas Long, atas talk show-nya.
teman-teman FISIP semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman terkait antropologi yang memang belum ada jurusannya, yang paling dekat sosiologi, jurusan saya dong, gitu ya. Nanti kita boleh lanjut bincang-bincang lagi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.